Assalamualaikum Baraya, kita kembali lagi. Saya Guru Gembul dan sekarang kita masuk dalam podcast Subaltern. Biarkan kaum marginal berbicara. Sekarang, ada tepuk tangannya. Sekarang saya punya tamu sangat ngeri dan saya yakin ini adalah salah satu profesi yang paling dihindari oleh banyak orang. Karena walaupun gajinya tidak seberapa, tapi kerjaannya ngeri-ngeri sedap. Bener ya? Mungkin mungkin seperti itu ya. Saya jelasin sedikit, tapi nanti dilanjutkan ya sama Oke. Akang. Sip. Beliau ini sekarang pekerjaannya adalah tukang ngurusin jenazah. Iya, semacam itulah. Tolong Kang Beni, kita ini namanya Kang Beni ya. Kang Beni, tolong dideskripsikan lebih jauh ini profesinya itu seperti apa gitu, tanggung jawabnya apa, Oke. SOP-nya kumaha. Betul. Mungkin sedikit relat ya. Untuk pekerjaan profesi saya sekarang itu bukan di bidang itu. Oh iya. Itu pengalaman saya waktu 2018 dan 2019. Oh, waktu itu. berarti 2 tahun yang lalu lah ya. Ya, 3 tahun yang lalu. Sekarang saya profesinya menghibur orang dengan bermusik. Dan Nah, bermusik. itu. Oke. Nah, ini yang kita obrolin tuh yang itu tuh, yang ngurus jenazah tuh gimana? Oh iya, itu sebetulnya job desk-nya itu saya tuh ngebantuin dokter yang menangani untuk bukan kasus ya, penanganan di rumah duka biar pengawetan. Oh, Untuk pengawetan atau istilahnya diformalin lah gitu ya. Cuman dokter itu pun memang bukan dokter umum atau dokter apa, memang dokter spesialis forensik yang Dokter biasa spesialis menangani di rumah sakit besar untuk kasus-kasus itulah. Cuman ada job desk sampingannya mungkin untuk menangani pekerjaan formalin di rumah duka di sekitaran Bandung. Oh, sedikit ini ya, ini mah klarifikasi aja lah. Berarti ini hanya untuk, mohon maaf ya, tapi hanya untuk kalangan agama tertentu atau etnis tertentu yang membutuhkan jenazah itu diawetkan. Betul. Oh gitu ya. Jadi kalau Muslim tuh kan enggak ya, langsung terkecuali saya pernah menangani yang akan diterbangkan ke luar Pulau Jawa. Oh. Itu harus ada sertifikat dari dokter spesialis forensik untuk di penerbangan. Oh. Untuk pengawetan itu Tapi memang pada umumnya adalah untuk Iya, etnis atau agama tertentu yang memang jenazahnya membutuhkan pengawetan. Betul. Berarti saya mohon maaf nih, Bapak berarti punya sertifikat kesehatan tertentu sebagai tenaga kesehatan dan lain-lain gitu? Kebetulan ini kalau flashback-nya itu awalnya ya, saya langsung bilang awalnya aja. Waktu itu saya ketemu rekan dan memang waktu itu saya butuh pekerjaan. Dan rekan pun sudah menggeluti bidang itu sudah lama. Dan memang di satu tim itu tuh membutuhkan satu personil lagi. Dan diajaklah saya untuk apa yang bosan Pak Guru tanyakan tuh sertifikat. Saya nggak ada. Ini di saat pas saya baru keterima, baru ada training, baru dapat lah itu, nggak langsung itu, ada trainingnya dulu gitu untuk kaget aduh. Ya karena memang kaget sih ada, cuman karena faktor kebutuhan buat di rumah ya nekat. Enggak, gitu. Tapi ngurus jenazah tuh memang tidak dibutuhkan keahlian khusus. Kalau buat asisten sih kayaknya bisa sambil training, bisa belajar, nggak terlalu inilah. Karena yang ngurus sebenarnya adalah dokter. Betul. Ini cuman asisten. Pembantu aja. Gitu. Jadi nggak mesti belajar. Kalau dokter kan memang ada basicnya, harus belajar dulu lah sampai dapat dokter spesialis itu pun kan nggak. Berarti ini di bawah pengawasan dokter. Ini harus gini, harus gitu gitu. Iya. Nah, coba Kang jelasin apa yang akan lakukan untuk mengawetkan jenazah itu. Kalau saya tuh gimana instruksi dari dokter. Jadi kalau di urut tuh pertama saya tuh menangani 3 rumah duka ditugaskannya. Kebetulan satu tim itu ada 3 dokter, ada 4 asisten dokter. Nah, biasanya di rolling untuk hari Senin, Selasa, Rabu, bagian saya di rumah duka A. Yang kedua, misalkan Kamis, Jumat, Sabtu di rumah duka B, dan ketiga yang C, Sabtu, Minggu di rumah duka. Kan ada penangannya ada 3 rumah duka saya tuh waktu itu. Makanya setiap kali
seminggu itu rolling saya. Tapi di saat pas waktu jadwal saya di rumah duka A misalkan, mau jam berapapun kita harus standby. Jam berapapun. Iya. Tapi maksud saya ini Kang, pas kita berhadapan dengan jenazah nih. Nah, terus kata dokter misal awetkan Iya. atau formalinkan gitu Iya, iya. Bahasa umumnya gitu, formalinkan gitu. Betul, betul. Itu apa yang akan lakukan? Apakah masukin formalin, disuntikkah, Enggak seperti itu. dirobek kulitnya, maaf atau Jadi gini ya. Dari operator telepon saya, mau jam berapapun juga itu harus kan standby. Standby. Termasuk malam. Pagi, malam, subuh pun kita harus standby. Malam-malam ngurus jenazah. Ya. Oke, lanjut. Ya. Seru juga ya. Udah gitu, saya langsung telepon dokter yang bagian jaga di rumah duka A misalkan ya. Dok, ini ada pelayanan. Gimana? Sok kamu duluan. Kamu tanyakan ke pihak keluarga. Otomatis kita dapat form. Kita menghadapi dulu keluarganya. Kita minta surat kematian dari rumah sakitnya juga. Terus ditanya bla misalkan sakitnya apa, kejadiannya kenapa, kayak itulah ya. Terus yang paling utama itu biasanya kan kalau etnis tertentu ada tutup petinya berapa hari. Nah, nanti tujuannya mau dikremasi atau dikuburkan. Nah, udah itu apakah mau diterbangkan, apa mau dikremasi di Bandung, apa dikuburkan di Bandung atau di luar kota. Kita harus udah dapat datanya. Nah, udah dapat data baru kita telepon dokter yang menanganinya. Dokternya sih masih di rumah. Oh, gitu ya. Saya udah standby di rumah duka. Lebih banyak kan kerja asistennya ya? Oh iya dong. Kadang dokter cuma 5 menit, 10 menit. Oh, iya. Kalau asisten bisa 2 jam, 3, ya 2 jam lah maksimal. Udah gitu kita langsung telepon dokter. Dok, ini ruangan A misalkan atau ruangan B, sakitnya ini, terus keterangan dari rumah sakitnya udah ada, tutup petinya 3 hari atau berapa hari lah gitu ya. Nanti tujuannya dikremasi. Oke, dokter langsung memberi saran ke saya. Bikin misalkan berapa ratus mili formalinnya campur. Saya udah paham. Oke. Udah gitu saya racik aja dulu. Sambil menunggu dokter, tugas Racik, saya. formalin dan obat-obatan yang aneh-aneh itu. Nggak ada yang aneh sih Oh, nggak ada sebetulnya. yang Formalin sama air putih dicampurin. Kayak pakai pompa gitulah ya. Nah, udah gitu kita siapkan alat-alat buat operasi kecil dokter. Nah, tugas saya kemudian baru masukin kapas ke hidung sama mulut sampai ke tenggorokan sini. Tugasnya masukin kapas, hidung. sampai padat banget. Kapasnya dimasukin? Iya, dimasukin. Bukan cuma di permukaan gini aja, bukan? Enggak, masukin sampai ke tenggorokan sini. Jadi nanti udah penuh, misalkan udah keras, ini udah nggak ada lubang lagi yang keluar, baru ditambah ada semacam zat yang bisa jadi keras di dalam. Oh, jadi si kapas itu dikeraskan? Iya, dikeraskan. Oh, itu si jenazahnya nggak ngerasa ngilu, Pak, komplain gitu? Enggak? Iya, kadang. Kadang. Nah, kayaknya kalau mungkin masih ini kayak gitu kali ya. Ya, karena dijejelin sampai ke tenggorokan. Sampai ada piset yang masih masuk ke dalam. Pakai besi piset. Piset. Iya, besi berarti dijel-jel gitu. Nah, ada didedetkan sampai terus, penuh. Yang kiri dan kanan udah gitu mulutnya kalau yang terbuka kan lebih enak. Kalau yang tidak terbuka kita harus diakalin segimana caranya supaya kapas pun masuk ke sini. Oh, mulut dibuka juga? Ya kalau biasanya kalau usia lansia sih mulut sudah terbuka ya. Tapi yang saya kadang hadapin tuh yang masih keker gitu kan. Nah, itu lumayan agak-agak sulit. Ya diakalinya ya lewat buka-buka pelan-pelan di ini buka lewat samping. Kalaupun misalkan ada yang giginya apa sih namanya ompong satu, nah dari ompongnya aja dimasukin sampai itu juga sampai tenggorokan sini. Iya, tapi kalau tetap nggak mau buka mulut. Nah itu saya agak-agak ini sebetulnya ngungkapinnya, cuman memang prosedurnya SOP-nya harus seperti itu. Kadang saya paksakan aja gitu, dipaksa. Iya, karena memang SOP-nya gitu. Karena kalaupun nggak seperti itu, ditakutkannya nanti formalin pas waktu masuk ke dalam tubuh mayit itu keluar darah. Nanti karena banjir tekanan lagi. dari formalin itu. itu. Karena kan keras formalinnya itu, semprotannya itu keras. Jadi harus ditutup. Harus tutup sampai sepadat mungkin lah, nggak ada celah air untuk keluar.
dari tenggorokan. Maaf nih, kuping gimana? Kuping mah enggak. Mata juga enggak? Enggak. Cuman ini aja. Bagian belakang, bagian Belakang, bawah? kecuali kalau ada yang luka nih ya. Beda lagi. Kalau misalkan contoh ada luka bekas kanker atau bekas penyakit apa yang lubangnya besar atau itu, nah itu baru ditanganin juga. Misalkan Dikaput? pakai kapas. Enggak. Kalau lubangnya gede kan nggak mungkin dikabut kan. Contoh misalkan dari sini misalkan lubangnya kan, itu biasanya pakai kapas, nanti ada zat yang bisa mengeraskan itu. Ya, yang tadi itu gimana? Yang Lubang mana? belakang juga ditutup? Lubang belakang enggak? Oh enggak? Enggak. Enggak akan keluar dari situ? Kalau kebelat mungkin enggak sih, selama ini enggak. Aman-aman saja. Nah, setelah itu udah beres semua, itu biasanya pekerjaan itu sekitar setengah jam sampai maksimal sejam ya, gimana Sejam untuk masukin kondisi mayitnya juga, kecuali kalau ada luka-luka yang lain kita lihat itu dulu gitu kan. Nah, oke. Terus masukin formalinnya dari? Nah, setelah dokter datang. Oh, dokter Datang, dicek dulu, dilihat dulu surat-suratnya. Dokter nggak mau langsung pengerjaan, dilihat dulu. Nah, terus dia siapin aja. Biasanya waktu itu kalau misalnya pengerjaan, kalau yang normal, dari pangkal betis. Betis paha? Paha. Ya, paha, sorry. Paha di situ sekitar 10 atau 15 cm lah. Di situ dicari pembuluh darah antara arteri atau vena. Iya. Tapi rata-rata arteri. 15 cm dari mana? Dari selangka? Enggak. Untuk ininya, untuk dirobek. Dirobekannya itu Dirobek antara 15 cm. 10 lah, rata-rata 10 gimana? 10 biasanya 10 cm. Nanti dicari arterinya. Atau vena. Biasanya arteri, kalau vena sih kecil biasanya. Iya. Kalau arteri agak-agak gede kan, jadi gampang untuk masukin. Nah, dari arteri itu biasanya suka ada penyulit atau penyumbatan pembuluh darah itu ya. Nah, itu biasa dibersihin dulu sama dokter, dibersihin sampai supaya si air yang sebrotannya dari pompaan itu nggak terhalang gitu kan. Masukin pertama ke atas dulu, kita misalkan bantuin operasi kecil gitu, cari sama dokter pembuluh darahnya Ini yang mana. Paha ya? Paha dibuka nih ya. Dibuka, dicari yang arterinya. mana arterinya udah dapet. Udah ketemu, masukinnya pun masukin itu. Itu kan antara yang ke atas ke tubuh, ke atas, terus ke bawah. Beda. Kalau yang ke atas dulu diikat, yang bawah biarkan dulu. Tapi tali apa sih? Udah gitu disemprotin baru masuk gitu. Nah, di saat pas waktu kita salah untuk menempatkan kapas itu, kalau misalkan nggak full, bisa keluar darah. Nah, itu tugas saya lebih double, harus ngebersihin dulu. Wah, diulang lagi itu si kapasnya? Ya harus cabut lagi gitu kan. Makanya saya harus bener-bener, kalau sepuluh sih enggak ya, harus bener-bener berapa kali diulang gitu, pakai zat yang terakhirnya, pakai zat sampai ke penuh gitu kan, supaya nggak keluar lagi cairan yang dari tubuh, keluar di hidung atau di mulut itu loh. Nah, udah beres itu, baru bagian itu udah ditali si pembuluh darah yang ke atas, terus baru yang ke bawah, yang ke kaki. Kalau yang kaki sih berapa persen lah, sedikit lah. Tapi gini Pak, punten ini Mah ya. Saya jadi rada ngeri, tapi harus dilanjutkan kengeriannya biar tidak kagok. Ini kan tadi Bapak cerita tuh untuk menangani jenazah yang meninggalnya secara normal, dalam tanda kutip normal ya, karena sakit, karena usia gitu ya. Betul. Nah, gimana kalau prosedur apa kalau misalkan nanti yang meninggal tuh karena kecelakaan, misal dalam kondisi tubuh termutilasi atau terpotong, itu pernah nggak yang seperti itu? Kalau untuk mutilasi itu mungkin ranahnya beda, bukan untuk formalin, itu biasanya otopsi. Oh, di otopsi. Tapi pernah maksudnya saya pernah bukan bantuin sih, saya pernah merhatiin di rumah sakit yang di Bandung Muhammad Toha, pernah saya lihat prosedur otopsinya seperti apa. Saya pernah, cuman saya nggak ikut serta karena di situ banyak lah di rumah sakit, ada tim khususnya. Tapi untuk kejadian kayak misalkan pernah menangani kasus yang kebakaran, terbakar seluruh tubuhnya, sampai posisinya pun nggak terlentang, tapi udah berubah beda lah gitu ya, udah keras gitu karena memang udah hangus mungkin. Saya pernah menangani seperti itu. Itu gimana caranya?
waktu itu pas dengan dokter yang biasa nangani, ya dokter lebih ngerti. Makanya pas waktu kejadian itu tuh dokter lebih awal datangnya. Biasa sih kalau misalkan yang normal, saya pengajian berdua dengan mayit tuh dokter datangnya sejam kemudian, kadang sejam setengah. Tapi karena waktu kejadiannya itu memang urgent ya, memang itu mah susah lah untuk ditangani, harus gimana saya bingung kan. Baru nangani itu dokter datang lebih awal. Makanya waktu itu pengajiannya di ini aja, dipakai apa sih namanya tuh, kayak bukan lakban ya? Oh iya. Lakban. Ya, kayak mumi gitulah diperban, semuanya diperban. Diperban gitu, tapi tetap diformalin cuman nggak maksimal. Nggak maksimal maksudnya? Maksimal karena memang pas dimasukin di hidung. SOP saya tetap pakai kapas, pakai jas untuk pengeras di tenggorokan, tetap saya lakukan. Tapi tetap pas di saat formalin masuk ada yang keluar dari tubuh-tubuh yang lain karena memang tubuh-tubuh lainnya udah terluka kan? Iya, udah banyak pembuluh darah yang udah pecah. Iya gitu. Ngeri nggak sih, Kang? Ya awalnya sih ngeri, tapi lama-kelamaan udah jadi terbiasa. Lihat yang gitu tuh ya. Bahkan dipegangin kan yang gitu mah ya. Tapi yang pernah saya ngerasa ngeri itu mungkin ngeri campur aduk sedih kali ya. Di saat ada permintaan dari pihak keluarga yang meninggal anak kecil, wanita lah, usia 6 tahun. Cantik itu. Wah, dok ini gimana? Saya kan pelayan, tetap saya harus layani kan. Tapi pihak keluarga pengen dipermain, terus akhirnya saya konfirmasi ke dokter via telepon, kata dokter nanti tungguin saya dulu, lebih baik jangan aja, kasihan, kata dokternya. Sama kamu aja ke pihak keluarga, obrolkan dengan benar-benar dengan ini dia apa namanya itu, biar si pihak keluarga mengurungkan niatnya untuk diformalin, kasihan lah. Harus segera aja mendingan gitu ya, segera tutup peti aja daripada istilahnya diformalin, kasihan banget gitu kan. Itu tapi saran itu saya lakukan ke pihak keluarga, tapi keke aja, pihak keluarga pengen aja gitu. Akhirnya ya mau tidak mau ya kita melayani, harus dilakukanlah, cuman ya itu sedihnya itu aja gitu. Ya karena masih kecil. Masih kecil, jadi ingat ke anak justru. Iya itulah. Pernah mengalami itu, terus pernah mengalami yang jadi ada satu kasus nih di rumah duka di Bandung, adalah di sekitar di situ ya. Jadi si keluarga itu mungkin nggak mampu karena memang waktu itu biaya untuk formalin itu 1.250.000 satu kali formalin. 2019. Kalau ada penambahan sertifikat itu tambah lagi 250.000. Sertifikat itu tujuannya kalau misalkan mau dibawa ke naik pesawat lah, entah mau kemana, itu harus ada sertifikat dari dokter spesialis forensik, itu harus ada, wajib itu. Nah, di saat waktu pas si pihak keluarganya nggak mampu untuk formalin, otomatis kan buka peti itu dibiarkan begitu saja. Sedangkan kan terjadinya pembusukan itu 24 jam. Jadi Akang belum memformalin, tidak memberi pengawetan itu? Enggak, kita kan nunggu dari pihak rumah dukanya. Mungkin karena rumah dukanya nggak ada permintaan dari pihak keluarga untuk diformalin, ya enggak kan, dari pihak di rumah dukanya. Akhirnya pas membusuk lah si mayit tuh, sampai petinya tuh udah penuh, udah lewat penuh gimana? Ya jadi inilah jenazahnya mengembung gitu kan. Mau tidak mau kan itu jadi mengganggu ruangan-ruangan yang lain. Iya. Kan rumah duka berapa ruangan kan, banyak kan, mengganggu kan, dengan aroma baunya itu. Akhirnya dibayarkanlah oleh rumah duka, tolong formalin, diformalin lah. Tapi dengan kondisi itu kan udah percuma. Tujuannya formalin kan biar tidak terjadi seperti itu. Kalau udah terjadi seperti itu ya mau diapain lagi, udah susah. Akhirnya gimana itu keluarga? Tetap ya keluarga sih sebetulnya mangga aja gitu. Mau di itu mangga aja gitu kan. Karena memang faktornya ada biaya gitu kan. Karena pihak rumah dukanya ya udahlah sok formalin aja. Sesudah formalin pun ya tetap aja. Saya baru mengalami pas menangani itu muntah-muntah. Termasuk dokternya pun sama ternyata. Karena bau, iyalah, maaf aromanya ya, tidak baik. Aromanya, selain aromanya tidak baik, lihat kondisinya pun udah nggak enak tuh. Lebih enakan lihat kue balok yang pakai coklat. Tapi itu kan selama menjalani profesi itu, ya itu tadi itu.
makan, minum semuanya masih Nah, normal gitu. jadi gitu ya. Ada suatu ketika, jadi saya pas ada operasi kecil itu ya, pakai Yang robek. ya, dirobekan, terus ada darah yang keluar. SOP-nya sih harusnya di ini ya, si keluaran dari lapisan daging itu ada yang keluar darah tuh di tali, diikat gitu, karena memang susah banget dari sini di tali udah nggak keluar, di sini keluar. Akhirnya dokter inisiatif pakai pemanas lah, pakai Solder. pemanas. Ya itu solder. Saya sebenarnya nggak tega tapi nggak apa-apa lah. Orang jenazah Iya. disolder. Ya nggak, maksudnya yang dari luka Oh, iya, dalamnya itu kan. Pas di solder itu kan kering ya, airnya kering kan. Otomatis kan mengeluarkan kebul ya. Bau. Bukan aromanya aroma sate. Bener, ini aroma sate. Ini mah kenyataan ini. Beres pengerjaan itu saya langsung cari tukang sate. Langsung beli tukang. Langsung beli makan sate saya. Oh, jadi kabita teh apa sih? Jadi Akang pas ya pakai Aslinya memang ngebakar daging manusia, bukan jenazah. ngebakar lah ya, karena ini nyolder aja. Ya, tapi berasap dan kecium bau sate. Jadi aromanya aroma daging yang kebakar itu kan sama lah. Nah, Jadi justru malah jadi malah pengen. waktu pengerjaan tuh, duh dok kayaknya ini makan sate enak nih kayaknya. Udah ini kita nyate yuk. Dan akhirnya betul saya pulang cari tukang sate. Aduh. Ya, jadi nafsu makan mah baik-baik aja ya. Nggak, baik-baik saja. Kan- Itu kan saya durasinya hampir 2 tahun lebih ya. Jadi kalau sebulan 2 bulan memang wah manusiawi ya. Jadi berdebar kalau ada panggilan teh. Wah, aduh kerjaan walaupun siang gitu kan. Dan kerjaannya menakutkan. Ya nggak menakutkan. Akang maaf ya. Itu kan tadi pas awal-awal kerja itu tuh takut. Itu lebih takut kebayang ada hantunya atau takut karena geli dan agak serem gitu melihat jenazah gitu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya awalnya. Tapi Normal manusia lah ya. lama kelamaan justru saya itu takutnya tuh di saat pekerjaan saya nggak benar. Oh. Pressure dokternya lebih serem daripada terus kejadiannya tuh kan ada satu kasus dokternya tuh memang lagi ada pengerjaan di tempat lain dan nggak bisa dihandle sama yang lain. Pihak keluarga itu dari etis, maaf ya mungkin dari seberang. Dari seberang itu pengen cepet-cepet karena memang udah banyak tamu. Sedangkan kan kalau misalkan saya pengerjaan nggak boleh ada orang yang ganggu kecuali dokter. Misalkan dari Jadi Akang medis. kalau kerja tuh sendiri Aja. kecuali ada teman dokter gitu. Kecuali kalau misalkan dari pihak keluarga, dia itu memang basicnya dokter, mangga diperkenankan. Tapi kalau di luar itu nggak bisa. SOP-nya memang seperti itu. Makanya saya pas waktu itu pekerjaan, nggak taunya pihak keluarga pengen cepet-cepet. Sedangkan dokter lagi ada pengajian juga, susah. Wah lagi inilah, tunggu sebentar lagi, hampir 2 jam. Saya hampir mau dipukulin sama pihak keluarga. Karena nggak selesai ngerjain itu. Padahal harus nunggu dokter gitu ya. Kalaupun saya bisa mah ya udah sama saya kerjain aja ya. Cuma kan memang bukan kewenangan saya gitu kan. Tapi sebetulnya kalau saya diperhatiin ya mungkin ya ada bayangan lah. Oh seperti ini bisa mungkin gitu. Kalau dicobain mah. Kewenangan Akang tuh adalah mengawetkan. Kewenangan. Jadi pekerjaan Akang tuh kan mengurus jenazah tuh ada yang ngebersihan, ngemandian. Akang cuman mengawetkan tidak aja. memandikan tidak. Memandikan ada petugas dari rumah dukanya. Jadi strukturnya tuh ini tahapannya tuh pertama Mai itu datang ke tempat pemandian. Nah, biasanya udah dipakai baju, pakai jas, kalau laki perempuan pakai gaun masuk ke ruangan saya. Untuk di pengawetan. Nah, itu baju itu dilepas dulu. Enggak. Kan tadi harus dikerat bagian ya paling caranya aja dibuka aja. Caranya dibuka aja. Cabul. Ya. Mau tidak mau itu. Tapi pernah satu kasus nggak di sini, nggak di pangkal betis. Paha. Pangkal paha di sini ada. Ada. Di sini nih, di sini ada. Ada pembuluh besarnya. Karena itu yang kasus yang kebakar itu tuh, yang kebakar jadi nggak bisa ini kan. Jadi gini posisinya tuh. Dokter bingung carinya berarti di sini aja diambil pembuluh darahnya. Udah kagok tidak akan optimal kan ya? Iya. Nah ini
saya tuh yakin para penonton tuh bertanya-tanya soal ada pengalaman Mistis. sok lah saya mah yakin Ya. itu ada yang ini. Iya benar-benar. Gimana Kang? Ini mah Nah, jujur-jujuran aja. Jujur gitu. aja ya. Ya mungkin saya juga sempat ketawa sendiri ya waktu itu ya. Pernah ke suatu Nah, ketemu ketika. Jurid ketawa. Nggak gini, ketawa. Maksudnya gini. Waktu pas pengerjaan di rumah tuh udah nggak enak, udah agak manusiawi ya. Manusia nanti itu Murinding. merinding ini ya, bulu kuduk tuh merinding. Aduh kunaon. Pengerjaan aja, biasa aja. Udah ke pihak keluarga. Akhirnya saya berdua dengan jenazah, saya kerjakan. Mungkin saya nggak paham, mungkin waktu itu pernah diingetin, cuma saya udah lupa. Saya masukin kapas kan pelan-pelan. Ada satu urat mungkin ya, urat ke pencet ku saya teh ke kerojok kali ya di dalam hidung di tehnya. dalam, Heeh. Ngatunya matanya Waduh, merem melek gitu. lagi merem jo buntas sabulan teh kan apaan tuh? Waduh, saya udah pasin. Astagfirullahaladzim. Tapi saya langsung cepet ini lagi, sadar lagi ya. Tutup aja. Aduh, Pak, punten tuh Pak, jangan ganggu Pak. Biasa lagi itu mungkin bukan misi kayak ya, itu mungkin ada sesuatu yang ke rojok namanya sih. Ya itu mah kerepek. Nah, tapi ada juga nih. Harus dipraktekin ini salah seorang ada yang mau nggak dimasukin lubang hidung? Kata belot. Nah, ada satu ketika di rumah duka salah satu di Bandung juga ada yang rumah duka pengerjaan untuk formalin itu nyatu sama tempat pembuatan kayu peti jenazah. Kita masuk tuh lumayan gede ya, ruangannya gede, kamarnya sih kecil buat jenazah, tapi kesannya dong besar lah, tempat peti. Saya lihat sebelum pengerjaan saya lihat sekitar sepi, nggak ada orang, ada juga kompresor yang saya pikir itu nggak nyala gitu karena memang si stop kontaknya nggak terpasang gitu. Lagi anteng saya pengerjaan itu jam 1 malam loh, jam 1 malam set nyala sendiri. Apanya? Kompresornya nyala. Saya lihatin kan nggak dicolokin. Ya itu aneh, saya juga aneh itu yang bikin saya hanya bisa gitu, tapi udahlah, saya tuh profesional aja, terusin aja kerjain saya teh. Walaupun ini itu teh malam kondisi. Saya jam 1. Dan pasti kalau kerja lagi sendirian. Lagi sendiri. Jadi maaf nih, kerja sendirian nanganin jenazah dan tiba-tiba ada alat yang menyala. Kompresor buat mungkin ngecat kali ya, buat apa gitu, nyala sendiri, kok nyala udahlah. Dimatiin. Saya kan kompresornya lumayan jauh ya, sebelah sana di ujung. Tapi seruangan gitu kelihatan. Seruangan. Wah nyala, udah aja biar tak. Terus suatu ketika kan jadi pinsetnya banyak ya, buat pisau iris, buat ini. Ada yang lagi saya ngejain gitu, break ke bawah, jatuh gitu ya. Udah biasa itu malah, udah aja. Nah paling ngeri itu kalau pas saya pulang ke rumah, pengerjaan malam ya, waktu itu nggak terlalu malam sih, sekitar jam 8, jam 9 saya udah nyampe rumah, kalau nggak jam 9 ya. Udah baju saya tempelin di luar kalau untuk baju pekerjaan udah. Saya tuh tiduran, anak-anak udah tidur, istri pun lagi udah di kamar, saya di ruang TV sendirian sambil rebahan nonton TV. Kan di rumah tuh acak-acakan karena ada anak kecil ya, ada kelereng, ada ini. Lagi nonton ya, kelereng maju gitu. Ada yang mainin gitu? Ada yang mainin. Cing atulah tong ganggu atulah, capek saya teh. Cek si itu teh, kamu yang ganggu saya. Saya udah tenang-tenang. Nah, itu dioprek-oprek. Ya itu pernah kejadian gitu apa? Itu ya pernah. Kelereng gitu. Kelereng itu, terus ada yang dipoto di rumah, nggak tahunya. Biasanya sih rumah ada macam aja nggak ini ya. Ada yang kita lagi motong nggak sengaja di belakang anak saya tuh ada yang nongol gitu. ada dokumentasinya masih ada. Ada fotonya? Ada masih ada. Tapi nanti, saya udah simpan di mana lah biar nggak diingat-ingat lagi. Kalau dimasukin ke sini boleh nggak sih? Ada nggak sih? Nanti bisa lah ya, Meren? Nanti kebetulan saya nggak di file disimpan di sana. Tapi nggak jamin ya, nggak jamin. Soalnya katanya udah disimpan di mana gitu ya, udah lupa. Tapi ya berarti benar juga ya ada kejadian. Ini mah kita kalau mau skeptis silahkan skeptis. Ini mah saya ngobrol aja dengan orang yang merasa
mengalami kejadian-kejadian yang di luar Nurul gitu ya. Yang kejadian seperti itu. Tapi saya juga jadi merinding sendiri dan jadi nggak mau meninggal. bisa dioprek-oprek. Ya enggak lah. Ya enggak Tapi lah. ini saya pengen ini menjelang akhir-akhir lah di podcast ini. Saya mau nanya kenapa berhenti? Kan 2018 2019 ya. Kenapa berhenti? Kebetulan waktu itu mungkin karena apa ya, ada sesuatu clash sama rekan juga waktu itu di tempat kerjaan itu tuh, dan karena tuntutan tuntutan keluarga lah, dari pihak keluarga istri, keluarga saya sendiri. Kebetulan kan saya ada tempat jualan di Pasar Andir. Udah Ben lah itu berhenti, udah mulai jualan aja dulu, jualan lah, jangan kerjaan gitu, katanya gitu waktu itu, karena memang itu tuh kerjaan santai, cuman menyita waktu. Maksudnya menyita waktu, kita mau pergi jauh aja nggak bisa kan, takutnya ada panggilan. Karena harus standby gitu ya. Jadi di sisi lain saya dilema ya, kalau saya dapat uang tuh kalau ada orang yang meninggal. Oh. Ya kan, orang lain berduka, kita mah bahagia karena dapat uang. Gitu kan? Iya. Di sisi lain gitu kan. Tapi kadang sehari saya nggak dapat, 2 hari nggak dapat. Oh, nggak ada yang meninggal ya. Tuh kan ucapannya gitu. Oh iya, karena ngarep-ngarep ya dapat ini. Mau tidak mau kan seperti itu kan. Kang, maaf, gak usah di nominalnya berapa lah. Tapi itu gede nggak sih untuk sekali? Alhamdulillah waktu itu, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Misal ya, untuk sekali pengerjaan dibandingkan dengan UMR berapa kalian atau seperberapanya gitu? Iya enggak sih, itu kan gimana apa ya? Keluarga. Gimana takdirnya? Maksudnya gini, dalam seminggu itu berapa pelayanan sih yang saya lakuin gitu kan? Nah itu maaf ya ini mah dibayarnya per pelayanan itu. Iya, per Nah pelayanan. per pelayanannya itu maaf ya, di berapa dapatnya gitu? Gak usah disebut nominal, tapi kalau dibandingkan dengan UMR sekarang 33, anggap ya 33. Di bawahnya atau di atasnya? Sebulan. Sebulan. Ya mungkin di atas kali ya. Di atas? Waduh. Untuk sekali ini? Iya. Waduh. Bukan, maksudnya Oh, sekali iya. pelayanan. Nah. Ini kan kalkulasinya kalau sebulan, maksud saya tuh. Kalau sebulan lebih berarti ya? Kalau sebulan, gimana pelayan kadang sehari 5 pelayanan itu. Sehari? Sehari 5 jenazah gitu 5 jenazah. Oh, aduh. Itu mah kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa, ada yang meninggalnya berapa, gitu kan? Kadang 2 hari nggak dapat pelayanan. Iya, berarti akhirnya berhenti itu gara-gara apa tadi tuh? Ya banyak keluarga yang komplain, yang tidak setuju karena kerjaannya santuy, tapi nggak bisa kesana kesini karena harus standby. Kan mungkin dari pihak keluarga istri pun ada turunan kali ya. Turunan Chinese mungkin lah. Oh, Kang itu Chinese? Bukan, saya emang enggak. Oh, bukan. Cuman istri saya. Ben katanya pensiunnya jelek kalau ngerjain gitu itu buat kedepannya gitulah. Ya menurut kepercayaan Ya. itu feng shui-nya jelek. Nanti kedepannya mau ke saya pribadi ataupun ke anak nanti di mana lah gitu, mendingan tinggalin aja, jangan pekerjaan itu, katanya gitu. Saya bukan Chinese dan bukan ahli feng shui, tapi saya juga mikir kayaknya emang agak ya, tapi ya namanya juga kerjaan ya, setiap orang juga kan punya profesi sendiri, punya kerjaan sendiri, punya. Punten, tapi saya bukan patokan dari situ, enggak. Oh iya bukan. bukan Itu mah hanya masukan aja, tapi sama saya masuk sini keluar dari telinga kiri gitu, enggak. Ya cuman intinya mah adalah karena keluarga tidak terlalu suka kalau tetap ada di. Nah, itu mah hanya pendukung. Oh, pendukung. Pada dasarnya intinya mah saya ada clash sama asisten. Yang memang buat saya udahlah stuck, saya udah nggak mau lagi gitu. Bukan gara-gara jenazahnya pernah komplain gitu. Oh, enggak lah, aman. Aman. Baik, Baraya, kita punya banyak cerita-cerita yang unik dari kaum-kaum yang selama ini tidak didengar, yang tidak bersuara. Kan kita selama ini kalau nonton berita pasti politisi, artis, influencer, motivator, orang terkenal dan sebagainya. Makanya kita buka podcast semacam ini agar orang-orang yang selama ini tidak punya kesempatan untuk bersuara
bisa bersuara. Jadi ini adalah realitas, ini adalah kehidupan, ini adalah pekerjaan sehari-hari dari orang-orang yang selama ini belum kita dengar. Beneran ngurus jenazah ya, dan ya tentu saja ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi lain di luar sana yang belum sempat speak up dan belum banyak kita ketahui. Nanti kapan-kapan di episode-episode berikutnya kita akan lanjut ngobrol dengan orang-orang semacam itu. Kang Beni hatur nuhun telah hadir di podcast ini. Thank you. Sama-sama. Ya, semoga tidak ada yang sakit hati dan Mudah-mudahan, amin. Hatur Mudah-mudahan nuhun. itu ya. Izin nanti ditampiling Siapa? ditampiling di YouTube. Dan akhir kata terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kang Beni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.